kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama channel saya si Plus Tutor yang membahas tentang seputar kerusakan sepeda motor dan perbaikannya. Selamat siang teman-teman semua dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan aktivitasnya untuk hari ini lancar-lancar saja dan dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Sebelum menonton video ini, yang baru nonton ya teman-teman, harap dukungannya, subscribe sebanyak-banyaknya, nyalakan juga tanda loncengnya biar teman-teman semua tahu video terbaru saya. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang Vario 125 atau Vario pertama keluar untuk injeksi ya teman-teman. Jadi Vario ini kata si pemilik motor ini kalau saat di bawah jalan lagi enak-enakan itu lampu merah atau lampu radiatornya itu hidup ya teman-teman. Jadi kemungkinan kalau hidup seperti itu maka panas yang dihasilkan oleh motor ini tidak diredam oleh radiatornya. Jadi di sini banyak kendala juga ya teman-teman yang membuat lampu radiator itu bisa hidup. Yang pertama bisa jadi karena radiatornya sudah kering airnya. Yang kedua bisa jadi karena air radiatornya itu ada yang bocor. Itu aja kendalanya ya teman-teman. Jadi di sini saya akan coba untuk pengecekan pada motornya. Yang pertama teman-teman, sebelum mengeceknya itu saya akan lihat dulu pada air radiatornya apakah air radiatornya masih ada atau tidak. Oke teman-teman, saya akan langsung saja pengecekan. Oke, untuk pengecekannya saya akan langsung saja untuk membuka pada bagian kotornya ini dan mengecek pada bagian tutup atau lubang radiator ini. Oke, untuk koper radiatornya sudah terbuka ya teman-teman. Saya akan buka saja pada bagian tutup radiatornya. Oke, ternyata radiatornya sudah mulai kering airnya ya teman-teman. Jadi di sini kemarin kata si pemilik motor air radiatornya sudah diisi di bagian tabung untuk tambah-tambah air radiatornya. Ini kita akan tunggu dulu radiatornya penuh. Setelah itu melakukan pengecekan di mana kebocorannya. Untuk radiatornya sudah penuh ya teman-teman. Saya tutup lagi. Oke, untuk radiatornya sudah penuh ya teman-teman. Jadi untuk air radiatornya teman-teman bisa lihat sendiri itu sudah mulai menetes ke bawah. Jadi di sini untuk langkah terbaik untuk melihat kebocornya tersebut, saya akan buka dulu pada bagian joknya biar lebih cepat terlihatnya di mana kebocorannya atau kerusakannya. Oke, setelah terbuka joknya ya teman-teman, di sini saya akan langsung saja pengecekan di mana kebocorannya terjadi. Sebentar, saya akan perlihatkan pada teman-teman semua di mana kebocorannya. Oke, jadi di sini teman-teman bisa lihat sendiri kebocorannya di mana. Itu di sini pada headnya ya teman-teman. Headnya sudah kelihatan. Oke, karena di sini sumber untuk pemutar air radiatornya ke pori-pori manapun itu dari sini yang memutarnya ya teman-teman. Di situ ada kipasnya, dia yang bekerja di dalam. Jadi di sini bisa teman-teman lihat itu netes ya teman-teman di bagian pemutar air radiatornya sudah kelihatan. Berarti sumber masalahnya yang membuat ampere panasnya untuk mesin ini hidup itu ada pada bagian sininya yang bocor. Jadi kalau permasalahan seperti ini lama kelamaan itu air radiator akan habis ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri itu sudah menetes-netes, belum juga dihidupkan motornya radiator sudah menetes. Jadi seperti itu. Oke, yang pertama saya akan langsung saja membuka pada bagian pemutar radiatornya ini ya teman-teman, apakah kerusakan di dalamnya
nanti saya akan lihat pada teman-teman semua. Oke, saya akan langsung saja untuk membukanya. Untuk bagian bodinya sudah saya buka ya teman-teman, biar teman-teman bisa lihat nantinya cara saya untuk membuka pada bagian yang bocor tadi. Oke teman-teman, saya akan langsung saja untuk membukanya. Oke, sebelum membukanya lebih jauh ya teman-teman, di sini saya akan keluarkan terlebih dahulu untuk air radiatornya biar nantinya tidak masuk ke dalam mesin. Oke teman-teman, di sini ada kerusakan lain juga ya teman-teman. Untuk bagian radiatornya sudah pecah juga, ininya sudah rapuh. Di sini bahaya ya teman-teman. Ini bisa-bisa dia harus ganti radiator baru. Oke, yang lainnya saya akan buka lagi. Oke teman-teman, jadi ini yang permasalahannya tadi yang bocor ya teman-teman. Itu bocornya berada pada ini. Yang bocor tersebut itu di sini ya teman-teman. Nah, di sini dia bocor yang mengeluarkan air radiator tadi itu berada di sini. Setiap diisi air radiatornya pasti akan keluar melalui lubang ini, karena lubang ini tujuannya supaya mengetahui kalau seandainya seal mekanikalnya ada di sini, itu kalau seandainya bocor dia akan keluar air di sini. Kedua, kalau seandainya bocor seal pada asnya ini, dia akan keluar oli melalui lubang ini juga. Jadi dua perantara di sini ya teman-teman. Dua perantara. Pertama itu seal untuk penahan oli dari asnya ini, satu dia akan keluar melalui lubang ini juga kalau seandainya bocor. Kedua, seal mekanikal, kalau seandainya bocor dia akan mengeluarkan air di sini juga. Jadi dua fungsi untuk lubang ini. Oke, untuk pembukaan ini ya teman-teman, melalui
dudukannya ini itu berhati-hati ya teman-teman, karena ini sangat gampang sekali kalau seandainya kena benturan keras dia akan pecah ya teman-teman. Itu permasalahannya kalau seandainya tidak berhati-hati untuk membukanya. Oke, saya akan jelaskan lagi biar teman-teman bisa paham ya teman-teman. Jadi ini lubang, fungsinya ada dua fungsi ya teman-teman. Jadi pertama itu fungsinya ini, itu ada seal yang di asnya ini ada seal. Jadi seal itu berguna untuk menahan oli supaya tidak keluar nantinya. Jadi kalau seandainya seal itu bocor, maka oli akan keluar melalui celah lubang ini. Nah, itu menandakan seandainya kalau seal oli pada asnya ini rusak. Kedua, dia ada seal mekanikal ya teman-teman. Jadi seal mekanikal itu tujuannya untuk menahan air yang diputar oleh pompanya ini tidak keluar. Kalau seandainya seal mekanikal tersebut rusak, maka air tersebut akan keluar juga melalui celah lubang ini. Jadi di sini pada bagian ini dia ada dua ya teman-teman. Yang pertama ada seal untuk oli pada asnya, yang kedua seal mekanikalnya. Jadi seperti itu. Jadi karena tadi ada keluar air yang di sininya, jadi posisinya seperti ini. Dia keluar air di sini ya teman-teman. Dari sininya dia keluar air di sini ya teman-teman. Ya, air tersebut keluar dari lubang ini. Kalau airnya sudah keluar melalui lubang ini, berarti seal mekanikalnya rusak. Jadi itu fungsinya ya teman-teman. Nah, jadi seal mekanikalnya rusak, otomatis untuk langkah perbaikannya di sini dia tidak bisa diperbaiki ya teman-teman. Jadi seal mekanikal ini sistemnya kalau sudah bocor airnya langsung saja untuk diganti dengan yang baru. Jadi begitu saja ya teman-teman. Oke teman-teman. Kedua, di sini ada problem juga ya teman-teman. Jadi problem kerusakannya ada lagi, tidak disangka-sangka juga. Itu untuk permasalahan pada radiator yang pipanya terjadi rapuh. Jadi permasalahan radiator seperti ini ya teman-teman sudah banyak terjadi, mulai dari vario lama maupun vario neo atau vario terbarunya. Itu radiatornya tidak pernah ada yang tahan lama. Beda lagi kalau untuk produksi pada Honda Yamaha, itu radiatornya banyak yang tahan lama. Jadi yang membuat radiator ini tidak tahan lama, yang pertama itu pada pipa-pipanya ini. Ini dia terbuat dari bahan plastik coran. Masalah yang terjadi pada radiator yang di hadapan saya ini itu pada pipa yang bagian atasnya itu rapuh ya teman-teman. Jadi pas dibuka tadi dia sudah kelihatan retaknya, jadi akhirnya rapuh seperti ini. Kenapa dia bisa rapuh? Yang pertama bisa terjadi karena motor atau radiator ini sudah makan usia, sudah terlalu lama dipakai. Jadi tidak selamanya untuk bahan plastik itu akan awet dipakai. Contohnya pada radiator di hadapan saya ini dia sudah rapuh pada pipa radiatornya ini. Oke, jalan terakhirnya untuk solusi ini itu harus diganti dengan yang baru. Oke, di sini saya akan langsung saja untuk membuka pada bagian seal mekanikalnya yang bocor tadi. Bukanya tidak susah, tinggal ketok saja bagian as ini keluar. Oke, saya akan buka lagi saja. Di sini seperti yang saya bilang itu pada bagian pompa pemutar air radiator ini ada dua fungsi. Yang pertama itu pencegah oli supaya tidak keluar pada bagian lubang multifungsi ini. Ya di sini beradanya ya teman-teman. Jadi sealnya ini berada di sini. Setelah itu lahar. Jadi kalau seandainya sealnya ini bocor,
maka dia akan keluar melalui lubang ini olinya ya teman-teman. Yang kedua, kalau seandainya seal mekanikal ini bocor, di sini dia akan keluar melalui lubang ini juga. Jadi di sini saya harapkan untuk teman-teman semua kalau melakukan pergantian seperti ini, jangan lupa untuk seal ini harus diganti ya teman-teman, supaya tidak kerja dua kali nantinya. Oke teman-teman, saya akan bersihkan saja dan pasang dengan barang yang baru. Teman-teman, untuk pembersihnya sudah kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Jadi sini kalau untuk seal mekanikalnya saya memakai barang asli ya teman-teman, supaya ketahanannya lebih awet. Jadi sedikit saya ceritakan untuk teman-teman semua kenapa ini bisa terjadi kebocoran, padahal seal mekanikal ini sangat awet sekali kalau untuk dipakai ya teman-teman. Jadi yang membuatnya bocor itu atau rusak itu karena kendala radiator kekeringan dan dipakai terus-menerus, maka akibatnya seal mekanikal ini akan menjadi kerupuk seperti ini. Nah, karena dia yang menahan atau meredam panas pada bagian dinding ini. Jadi kalau tidak ada air di dalamnya, maka akibatnya karet ini akan menjadi kerupuk. Jadi seperti itu terjadinya kebocoran pada seal mekanikal. Tapi kalau air radiatornya tidak pernah kering, maka seal mekanikal ini tidak akan pernah terjadi kerusakan. Jadi seperti itu kejadiannya. Oke teman-teman, saya akan pasang saja dengan barang yang barunya. Jadi seal mekanikalnya kurang lebih seperti ini untuk pemasangannya ya teman-teman. Setelah itu saya akan pasang lagi perantara oli supaya tidak keluar, yaitu melalui seal yang rusak saya bilang pada teman-teman tadi. Nah seperti ini. Oke, di sini jangan sampai terbalik ya teman-teman untuk pemasangannya. Jangan sampai seperti ini untuk memasangnya. Nah, usahakan pemasangannya itu seperti ini. Karena yang diharapkan itu ada pada pernya, penegang per pada sealnya ini, supaya tidak keluar nantinya ya teman-teman. Oke. Nah, oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti ini untuk pemasangannya. Setelah itu saya lanjut untuk memasang pada bagian laharnya. Nah, oke teman-teman, kurang lebih seperti ini untuk pemasangan semuanya. Dan di sini sudah aman ya teman-teman. Jadi ini saya akan lanjut saja untuk memasang semuanya.
Oke teman-teman, untuk pemasangannya sudah selesai ya teman-teman. Jadi untuk pemasangan pada bagian dudukan seal mechanical tadi ke headnya ini ya teman-teman, harap berhati-hatilah ya teman-teman. Jadi pemasangan ini tidak semudah kita pikirkan. Maksudnya tidak gampang untuk memasang kembali pada bagian dudukan seal mechanical ini ke headnya. Jadi di sini untuk pemasangannya perlahan-lahan supaya bisa masuk seperti ini. Bisa saja dipres melalui baut-bautnya ini, tapi nanti akan fatal akibatnya ya teman-teman. Kalau dia baling pemasangannya, maka pada bagian yang lain akan retak dan bisa pecah. Jadi seperti itu untuk saya ingatkan pada teman-teman semua. Jadi di sini untuk pergantiannya sudah selesai. Jadi sekarang saya akan mengganti pada bagian radiatornya. Oke teman-teman, untuk bagian radiatornya, di radiator ini saya beli barang asli ya teman-teman. Jadi untuk barang biasa mungkin tidak ada stok. Di sini untuk kode varionya itu KZR ya teman-teman. Jadi seperti itu. Di sini saya akan langsung saja untuk unboxing pada bagian radiatornya ini. Ini saya beli sekitar 400.000. Nah, oke teman-teman, jadi seperti ini. Barangnya barang asli saya beli. Jadi dia komplit memakai fiber untuk penahan supaya angin tidak lepas kemana-mana ya teman-teman. Jadi angin itu full menuju ke arah radiator pada pori-porinya ini. Oke teman-teman, saya akan langsung saja untuk memasang radiatornya. Teman-teman, untuk memasang radiatornya sudah selesai. Jadi semuanya juga sudah selesai dipasang juga. Di sini saya akan coba lagi untuk menghidupkan motor ini, apakah masih adakah yang bocor pada bagian radiatornya atau di selang-selangnya atau bagaimanakah. Oke teman-teman, saya akan langsung saja untuk menghidupkannya. Jadi untuk air radiatornya sudah saya isi ya teman-teman. Biasanya kalau kemarin itu saat motor ini posisinya hidup, dia langsung netes airnya ya teman-teman di bagian lantai di situ. Oke, saya akan coba untuk gas motornya, apakah ada yang bermasalah.
Nah, oke teman-teman, untuk motornya sudah aman, pada bagian radiatornya sudah tidak bocor lagi ya teman-teman. Jadi permasalahannya seperti yang kemarin saya bilang pada teman-teman semua. Mudah-mudahan penjelasan saya yang kemarin itu bisa mengerti teman-temannya ya. Apalagi teman-teman pemula. Oke teman-teman, mudah-mudahan tutorial saya yang singkat ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Eh, Jangan lupa dukungannya, yang baru nonton subscribe sebanyak-banyaknya, nyalakan juga tanda loncengnya biar teman-teman semua tahu video terbaru saya. Oke, terima kasih.